Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman qasira. Wa'lamu anna Allah qad qala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para habaib, para ustadz, para ustazah, para pemirsa, para kaum muslimin dimanapun Anda berada, jemaah salat subuh, serta tidak ketinggalan pula kepada semua para santri, putra-putri Pondok Pesantren Al-Ihsan yang alhamdulillah pada subuh ini kita semuanya bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan ibadah salat subuh berjamaah di surau Pondok Pesantren Al-Ihsan ini, dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita senantiasa menjadikan diri kita semuanya semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, tentu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di subuh ini semuanya karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat umur, nikmat kesempatan, sehingga pada subuh ini kita bisa bersama-sama menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya, yaitu beribadah kepadanya. Mudah-mudahan ibadah kita, solat kita, dan yang lain sebagainya, semuanya itu menjadikan diri kita ini semakin dekat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka dari itu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan mensyukuri nikmat Allah maka semuanya akan menjadi berkah. Kenapa? Karena hanya dengan keberkahan itulah para ikhwah fillah, para kaum muslimin, jemaah salat subuh dimanapun Anda berada, para santri Pondok Pesantren Al-Ihsan, dengan keberkahan inilah yang bisa menjadikan diri kita semuanya akan semakin dekat kepada Allah. Dengan kedekatan kita kepada Allah, insya Allah akan menjadikan diri kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada subuh ini menjadikan manusia yang selalu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga hanya dengan ketakwaan itulah yang menjadikan manusia itu mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan manusia di sisi Allah itu semua terletak karena ketakwaan kita kepadanya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan syukur yang paling tertinggi adalah di saat kita menghadap Allah diambil dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa selalu terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Sayyiduna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita semuanya yang hadir di pagi ini, di subuh ini,
pasti mengharapkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti rindu akan bertemu dengan Rasulullah. Kita semua pasti ingin berkumpul dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apakah semua itu pantas untuk kita dapatkan? Ikhwafillah, para kaum muslimin muslimah dimanapun Anda berada, jika selama ini kita mengatakan saya cinta pada Rasulullah, Rizal mengatakan saya cinta pada Rasulullah, saya rindu akan bertemu Rasulullah, saya berharap akan syafaatnya Rasulullah, namun semuanya itu apakah pantas untuk kita dapatkan? Sedangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita justru lebih sering melalaikan, bahkan kita berani meninggalkan ajaran-ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah mengingatkan kepada umatnya, apa? Ummati, ummati, ummati. As-salat, as-salat, as-salat. Apa kata Rasulullah? Umatku, umatku, umatku Rizal. Salat, salat dan salat. Namun kenyataannya kita tidak bisa memungkiri saat ini. Hanya karena kesibukan urusan dunia, sibuk dengan permainannya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan karirnya, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan nonton sinetronnya. Terkadang kita justru melalaikan, bahkan kita berani meninggalkan sholat 5 waktu. Padahal kata Rasulullah dalam satu hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat. Kelak di hari kiamat, di mana manusia akan dikumpulkan menjadi satu, ternyata ikhwafillah, para santri pondok pesantren Al-Ihsan, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah kepada kita, yang pertama kali akan ditanyakan Allah kepada kita adalah sholat, bukan yang lainnya. Solat yang pertama kali akan dihisab, akan ditanyakan oleh Allah kepada kita. Fa iza suluhat sa'i amalhi, maka jika solat kita baik, solat kita selalu kita kerjakan, ya, dalam keadaan apapun, solat tidak pernah kita tinggalkan, maka yang lainnya akan menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, ya, sebaliknya, wa in fasadat sa'iru amalihi, dan jika solat kita rusak, solat selalu kita lalaikan, bahkan na'udzubillah, solat kita selalu tinggalkan, maka yang lainnya akan menjadi rusak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Solat 5 waktu adalah merupakan satu-satunya cara kita untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah, untuk menghubungkan diri kita kepada Allah, dan sekaligus untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana doa kita bisa dikabulkan ikhwafillah, para santri pondok pesantren Al-Ihsan, kalau hubungan kita kepada Allah terputus? Nah, bagaimana hubungan kita supaya tidak terputus? Maka tunaikanlah sholat 5 waktu. Rasulullah pernah mengingatkan dan menganjurkan kepada umatnya, ya, perbanyak membuka Al-Qur'an, membacanya serta mengamalkannya. Syukur-syukur para santri pondok pesantren Al-Ihsan perbanyak di pondok ini untuk mempelajari Al-Qur'an. Karena kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian itu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada yang lainnya. Subhanallah. Maka dari itu jangan pernah jauh dari Al-Qur'an. Jangan pernah tinggalkan bacaan Al-Qur'an. Amalkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'il Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabiha." Baca Al-Qur'an itu ikhwafillah, para santri pondok pesantren Al-Ihsan, baca. Jangan malas baca Quran. Karena bacaan Al-Qur'an ini akan datang di hari kiamat nanti untuk memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada kita, akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Namun kenyataannya apa? Ya. Justru kita terkadang enggan, malas, bahkan terkesan tidak mau mempelajari Al-Qur'an. Banyak di antara kita, saudara-saudara kita umat Islam, yang justru masih belum bisa membaca Al-Qur'an. Na'udzubillah. Ya. Kenyataannya apa? Justru terkadang kita lebih sering membuka HP, ya, istri kita, anak-anak kita, daripada membuka Al-Qur'an. Di saat terputus dengan jaringan internet, 1 menit saja ikhwafillah, para kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita sudah resah. Ya Zal, ya, kita sudah bingung, kita sudah gelisah, sedih dan lain sebagainya. Tapi di saat terputus dari bacaan Al-Qur'an, 1 hari, bahkan berhari-hari, bahkan untuk selamanya
kita tidak pernah merasakan kesedihan. Kita tidak pernah rasa bingung, kita tidak pernah merasa resah. Padahal di dalam Al-Quran itu terdapat berbagai kemuliaan, pahala, ya, nasihat, bahkan juga peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati ama." Dan siapa saja yang berpaling dari Al-Quran, Rizal, ya, para pemirsa, para kaum muslimin, jamaah sholat subuh, para santri pondok pesantren Al-Ihsan, siapa saja yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, dan tidak mau mengamalkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran tersebut, apa kata Allah? Fa innalahu ma'isatan dongka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersempit kehidupanmu. Jadi nggak heran jika kehidupan kita, ya, ekonomi kita dipersulit, kehidupan rumah tangga kita selalu menghadapi kepada suatu permasalahan, rezeki kita dipersulit dan lain sebagainya. Kadang suaminya kerja, istrinya kerja, anaknya kerja, namun tidak pernah mencukupi kebutuhan rumah tangga kita. Selalu kurang. Buka usaha kita selalu mengalami kegagalan. Mungkin bisa jadi dikarenakan Allah mempersempit kehidupan kita. Apa sebabnya? Karena boleh jadi karena kita tidak mau mengamalkan Al-Quran. Ya. Bahkan kata Allah, "Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan Allah akan membangkitkan kita nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dalik. Artinya apa, anak-anak? Para pemirsa, para kaum muslimin dimanapun Anda berada, meskipun hari ini kedua mata kita bisa melihat dengan baik, ya, bisa melihat laki-laki ganteng, perempuan cantik, perhiasan dan lain sebagainya, tapi kalau kita berpaling dari Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, maka meskipun hari ini kedua mata kita bisa melihat, na'udzubillah, nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka supaya nanti kita tidak dibangkitkan dalam keadaan buta, apa yang harus kita lakukan? Baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan Al-Quran. Insya Allah hidup kita akan bahagia, selamat dunia dan akhirat. Para pemirsa, jamaah sholat subuh, para kaum muslimin dimanapun Anda berada yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para santri pondok pesantren Al-Ihsan, mudah-mudahan kalian semua menjadi santri yang soleh dan solehah, ahli Quran, syukur-syukur bisa menghafalkan Al-Quran. Karena siapapun yang bisa menghafalkan Al-Quran, maka kelak akan memakaikan mahkota kepada orang tuamu di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah selalu menganjurkan kepada semua umatnya, perbanyak melakukan amal-amal soleh, perbanyak melakukan amal-amal kebaikan. Di antaranya apa? Berinfak dan bersedekah. Namun realitanya, kenyataannya terkadang tidak enggan. Ya Rizal, ya, kita enggan, kita takut, kita khawatir. Karena apabila harta kita digunakan untuk menyumbang untuk pembangunan masjid, menyumbang untuk pembangunan musola, menyumbang untuk pembangunan pondok pesantren, menyantuni anak yatim, berbagi terhadap para fakir miskin, harta kita akan berkurang. Takut, khawatir, kalau kita sedekah, harta kita akan berkurang. Padahal sedekah itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Di dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah wa akum minas solihin." Perintah Allah kepada kita, dan infakkanlah dan bersedekahlah atas sebagian harta yang telah aku berikan kepada kalian sebelum kematian itu datang menimpa pada kalian. Karena apabila ini kematian sudah datang, ikhwafillah, para pemirsa jemaah sholat subuh, manusia akan berandai-andai. Apa andai-andainya? Rabbi, kan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah. Wahai Tuhanku,
jika engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, fa asaddaqah, maka aku akan bersedekah, wa akum minas sholihin, supaya aku tergolong orang-orang soleh. Ya. Ayyuhal khadirun, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya apa? Rasulullah selalu merintahkan kepada kita semuanya, umatnya, kita sebagai seorang anak haruslah berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi kalian sebagai santri pondok pesantren Al-Ihsan, wajib hukumnya kita berbakti kepada orang tua. Wajib hukumnya untuk kita selalu memuliakan orang tua. Wajib hukumnya untuk kita taat dan patuh terhadap perintah orang tua. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam. Apapun latar belakang orang tua kita, meskipun orang tua kita hanya seorang petani, ya, seorang pekerja buruh bangunan dan lain sebagainya, wajib hukumnya seorang anak untuk selalu memuliakan orang tuanya. Wajib hukumnya seorang anak untuk selalu berbakti kepada orang tua. Karena ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Allah, dan tidaklah Tuhan memerintahkan kepada kita untuk menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Namun ternyata saat ini begitu banyak begitu banyak ikhwafillah, begitu banyak jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak anak-anak yang tidak mau berbakti kepada orang tua. Begitu banyak anak-anak yang berani melawan pada orang tua. Begitu banyak anak-anak yang berbohong kepada orang tua. Begitu banyak anak-anak yang berani membentak orang tua. Begitu banyak anak-anak yang berani marah kepada orang tua. Tidak terima jika dinasihati oleh orang tuanya, marah kalau keinginannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Padahal kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, satu kali saja membuat ibumu meneteskan air mata sudah cukup mengantarkan kita ke nerakanya Allah. Terus bagaimana jika sampai saat ini aulia kita selalu menyakiti ibu kita? Bagaimana jika sampai saat ini kita selalu membuat ibu kita meneteskan air mata? Jangan harap kita bisa masuk ke dalam surganya Allah, ya. Jangan harap kita bisa mencium surganya Allah, apalagi masuk di dalamnya, kalau kita menjadi orang atau menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Maka dari itu apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk membalas jasa kita terhadap orang tua kita? Bahagiakan orang tuamu, muliakan orang tuamu. Insya Allah Allah akan membahagiakan hidupmu, dan insya Allah Allah akan memuliakan hidup kita dan akan membahagiakan hidup kita. Ya, jangan harap, jangan mimpi kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Jangan berharap kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia apalagi akhirat kalau kita durhaka kepada orang tua. Ridallah fi ridol walidain. Ridhonya Allah itu, Rizal, tergantung ridhonya kita kepada kedua orang tua. Wa suhtullahi fi suhtil walidain aulia. Murkanya Allah, marahnya Allah, tidak senangnya Allah kepada kita juga tergantung murkanya orang tua. Maka dari itu harus kita lakukan, terutama santri pondok pesantren Al-Ihsan, pergunakan kesempatan kalian dengan sebaik-baiknya, mondok di pesantren Al-Ihsan ini dengan baik, ya. Perdalami ilmu agama kalian, pelajari Al-Quran, hafalkan Al-Quran, kan hanya dengan itu kita bisa membahagiakan orang tua kita dunia dan akhirat. Ayyuhal khadirun, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para santri pondok pesantren Al-Ihsan yang saya banggakan. Pada pertemuan yang kesekian kalinya ini, ya, melalui subuh yang penuh dengan berkah ini, kita akan menyampaikan sebuah hadis, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat saya pribadi. Dalam suatu hadis dikatakan, kullu adam min turab. Setiap, ya, semua dari keturunan Nabi Adam itu, termasuk kita yang hadir di subuh ini, di surau pondok pesantren Al-Ihsan ini, semuanya berasal dari tanah. Manusia itu semuanya berasal dari tanah.
hidup di atas tanah, kemudian dimasukkan kembali ke dalam tanah, dan akhirnya akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Maka dikatakan dunia tempat meninggal, akhirat tempat kita tinggal. Semua yang kita miliki, ikhwafillah, semua yang kita miliki saat ini, mulai dari kesehatan tubuh, umur, harta kekayaan, gelar, pangkat, jabatan, bahkan istri maupun anak, semuanya itu hanyalah sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang sewaktu-waktu akan diambil kembali oleh Allah serta akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, kita sehat akan dipertanyakan oleh Allah. Kesehatannya digunakan untuk apa? Kita diberikan umur yang panjang, semuanya akan ditanyakan oleh Allah. Harta kita akan ditanyakan oleh Allah. Dengan cara apa mendapati harta tersebut? Digunakan untuk apa saja hartanya? Dibelanjakan untuk apa saja hartanya? Semuanya ada pertanggungjawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in khairan fa khairan, baik akan dibalas baik. Wa in syarran fa syarran, buruk juga akan dibalas buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika selama ini kita bangga, ya, merasa besar karena kita memiliki kekayaan yang melimpah, harta kita di mana-mana. Masya Allah, harta kita miliaran bahkan triliunan. Kita merasa terpandang, merasa terhormat karena kita memiliki gelar, pangkat, jabatan. Masya Allah, kemana-mana kita dihormati, dimuliakan karena jabatan kita. Kita merasa hebat karena kita memiliki istri yang cantik misalnya, memiliki anak-anak yang luar biasa. Ketahuilah para ikhwafillah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, yauma la yanfa'u malun wala banun. Akan tiba saatnya di mana harta kita yang kita bangga-banggakan, gelar, pangkat, jabatan yang kita sombong-sombongkan, bahkan anak sekalipun, semuanya itu tidak akan ada gunanya lagi di saat kita sudah menghadap Allah. Semuanya tidak ada artinya, semuanya tidak ada gunanya. Apa yang kita bangga-banggakan di dunia ini, dengan uang kita bisa memiliki segalanya, dengan uang apapun kita bisa terpenuhi. Ya, dengan harta, dengan gelar, pangkat, jabatan kita bisa melakukan apa saja. Tapi ingat, semuanya akan ada masanya, semuanya tidak akan ada gunanya lagi di saat kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallahi biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Artinya apa? Orang-orang yang selalu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keimanannya tersebut ia akan selalu mengerjakan perintah Allah, dengan ketakwaannya tersebut ia akan selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa menjadikan kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia pasti akan kembali kepada Allah. Semua manusia pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, termasuk kita yang sekarang ini di surau Pondok Pesantren Alisan ini, semua setiap yang bernapas pasti akan mengalami kematian. Kullu ummatin ajal. Setiap manusia pasti akan memenuhi ajalnya. Manusia ini semuanya pasti akan meninggal dunia. Semua manusia pasti akan menghadap Allah. Tetapi tidak semuanya manusia yang menghadap Allah itu dalam keadaan beriman. Tidak semuanya manusia yang menghadap Allah dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kepada kita semuanya di dalam Al-Qur'an surah yang sangat familiar, yaitu surah Al-Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya bukan sekedar ucapan, bukan hanya sekedar semboyan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan Islam. Artinya dalam keadaan beriman dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ikhwafillah, para kaum muslimin jemaah salat subuh dimanapun Anda berada, untuk mengingatkan kita
Kenapa? Karena terkadang kita itu begitu mudah, begitu gampangnya, begitu ringannya mengucapkan kata saya beriman kepada Allah. Namun kenyataannya justru kita seringkali melalaikan bahkan meninggalkan perintah Allah. Kita begitu mudahnya mengatakan saya takut kepada Allah, saya takut terhadap siksanya, saya takut terhadap nerakanya. Namun kenyataannya kita begitu mudah untuk selalu bermaksiat kepada Allah. Contohnya apa? Hampir setiap hari kita selalu kehilangan waktu untuk beribadah kepada Allah. Namun sedikit pun kita tidak pernah merasa sedih, betul? Kita sedikit pun tidak pernah merasa resah, sedikit pun kita tidak pernah merasa kehilangan. Berbeda di saat kita kehilangan harta, berbeda di saat kita kehilangan jabatan, di saat kita kehilangan harta, di saat kita kehilangan jabatan, apa yang kita rasakan? Sedih luar biasa. Bahkan ada yang menangis, bahkan ada yang stres, ada yang sampai minha, apa minha? Setengah. Ada yang sampai gila hanya karena kehilangan jabatannya, hanya karena kehilangan hartanya. Namun di saat kita kehilangan waktu untuk beribadah kepada Allah, kehilangan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, kita tidak pernah merasakan kegelisahan, kita tidak pernah merasakan kehilangan, kita tidak pernah merasakan sebuah penyesalan. Apa semuanya itu sebabnya? Karena faktor rapuhnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila iman ini sudah rapuh, kawafillah, akan hilang dengan sendirinya perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haya'u minal iman. Padahal malu adalah bagian daripada iman. Bahkan yang lebih celaka lagi, jika iman ini sudah rapuh Rizal, akan hilang perasaan takut kepada Allah. Sehingga meskipun setiap hari selalu meninggalkan perintah Allah, setiap hari selalu bermaksiat kepada Allah, setiap hari selalu berdosa kepada Allah, sedikit pun kita tidak pernah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sholat 5 waktu adalah rukun Islam, kewajiban bagi kita umat Islam, karena sholat adalah satu-satunya cara kita untuk menyembah kepada Allah. Sholat satu-satunya cara kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri." Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Fa'budni, maka sembahlah selalu Allah. Wa aqimis shalah, dengan cara mendirikan salat. Apa tujuannya? Lizikri, supaya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, fazkuruni azkurkum. Jika kita ingat kepada Allah, Allah akan selalu ingat kepada kita. Bagaimana Allah bisa ingat kita kalau kita sendiri tidak ingat Allah? Kan seperti itu. Ya. Bagaimana Allah bisa mengingat kita kalau kita sendiri tidak ingat Allah? Bagaimana Allah itu dekat sama kita kalau kita sendiri jauh dari Allah? Bagaimana doa kita bisa dikabulkan kalau hubungan kita kepada Allah sudah terputus? Maka dari itu apa yang kita lakukan? Ya, di saat kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, di saat kita masih diberikan umur oleh Allah, satu hal yang harus kita lakukan. Apa? Sholatlah sebelum disolatkan. Bacalah Al-Quran, pelajari Al-Quran sebelum kita tidak bisa baca Quran. Perbanyaklah melakukan amal soleh, amal kebaikan sebelum kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan bertobatlah sebelum semuanya terlambat. Ingat, di antara rahmat-rahmat Allah yang terbesar adalah ketika kita pernah melakukan dosa kepada Allah, ketika kita pernah bermaksiat kepada Allah, namun kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Mudah-mudahan kita semuanya, para pemirsa jemaah sholat subuh, para kaum muslimin dimanapun anda berada, kita semuanya senantiasa diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan para santri Pondok Pesantren Al Ihsan bisa mengamalkan ilmunya, ya, bisa mengamalkan Al-Qur'annya, bisa menjadi orang ahli Quran dan penghafal Al-Qur'an. Dan mudah-mudahan para santri Pondok Pesantren Al Ihsan senantiasa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat untuk kita semuanya.
hingga kedepannya kita semuanya menjadi orang-orang yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan terakhir, ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Karena sesungguhnya kemuliaan kita pada sisi Allah itu karena terletak dalam ketakwaan kita. Akhirnya, subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.